Oke, halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Aulia dari Jidoka Sistem Indonesia. Terima kasih saya ucapkan buat yang sudah bergabung untuk meluangkan sesi training pengelolaan website hari ini. Tujuan sesi kita hari ini adalah agar Bapak Ibu semuanya bisa memahami cara pengelolaan website. Nanti kita juga akan ditunjukkan oleh pemateri kita bersama Kang Tatang. Dan nanti kita ada diskusi ya Bapak Ibu. Jadi jika ada kendala boleh disampaikan lewat kolom chat atau raise hand, angkat tangannya. Oke, kalau gitu kita untuk mempersingkat waktunya, saya langsung saja kepada Kang Tatang untuk menyampaikan materi hari ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah hadir hari ini di acara pembekalan untuk kegiatan website gratis, terutama mungkin ditujukan untuk Bapak Ibu yang sudah mendapatkan atau sudah terdaftar dalam program website gratis dari PT Jidoka Sistem Indonesia. Perkenalkan, saya Tatang Iwan Suryana, Project Manager di PT Jidoka Sistem Indonesia. Hari ini perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa materi yang mungkin harapannya bisa membantu Bapak Ibu untuk menjawab mungkin pertanyaan ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan website gratis. Mungkin muncul pertanyaan untuk apa dan bagaimana selanjutnya. Harapannya materi berikut akan bisa sedikit menjawab atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mohon izin untuk share screen. Oke, sudah tampil ya untuk materi. Jadi hari ini beberapa poin, mungkin poin utama yang ingin kita bahas adalah tentang pentingnya memiliki website. Jadi ini sedikit menjawab mungkin buat apa sih website itu, atau apa pentingnya, apa manfaatnya ketika kita memiliki website. Kita sambil jalan kita bahas satu persatu, mungkin dimulai dari beberapa hal utama. Jadi dari sisi sudut pandang dengan memiliki sebuah website itu, poin pertama adalah bahwa kita bisa meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme. Jadi orang akan melihat, apalagi jika nanti setelah website kita sudah disetting, setup dengan konten yang cukup baik, disusun juga dengan rapi sehingga tampilannya enak dilihat, dan juga kemudian dilengkapi juga dengan alamat webnya yang mewakili atau merepresentasikan usaha atau kegiatan kita atau brand kita. Maka dari sudut pandang bisnis, calon konsumen akan menilai bahwa kita memiliki kredibilitas dan profesional dalam menjalankan bisnis kita. Kemudian poin kedua, bahwa perlu diketahui juga bahwa website ini bisa kita asumsikan atau kita analogikan sebagai toko yang buka selama 24 jam, selama satu minggu penuh non-stop, artinya 24/7 itu 24 jam per hari selama 7 hari. Artinya, meskipun mungkin kita sedang beristirahat, kita sedang liburan, atau kita sedang di mana, toko kita tetap buka untuk menampilkan, menginformasikan katalog produk atau jasa kita. Yang kemudian juga jika di kemudian hari website kita sudah dilengkapi dengan gerbang pembayaran, maka mereka juga bisa menjalankan transaksi secara online tanpa harus kita monitoring, tanpa kita harus tunggu seperti layaknya kalau misalnya toko fisik ya.
Kalau di toko fisik mungkin kan kita ada proses untuk buka toko, kemudian kita menjaga toko, ada yang belanja kita layani satu persatu. Kemudian jika misalnya waktunya udah cukup, kita udah lelah, kita tutup toko dan kita beristirahat. Nah, di website ini bisa mewakili beberapa poin penting dari toko fisik seperti itu dengan keutamaan bahwa dia bisa buka selama 24 jam. Jadi orang yang datang nanti ke toko kita, dia bisa melihat ada list produk apa saja yang kita tawarkan, jasa apa saja yang kita tawarkan, atau mungkin dia hanya sekedar ingin melihat profil kita, dan pilihannya nanti mungkin nggak ada yang secara semi manualnya itu ada yang mereka nanti bisa menghubungi kita melalui nomor telepon yang kita sematkan atau melalui form untuk menghubungi kita di website kita, dan itu akan cukup membantu jadi bahwa informasi kita tanpa harus kita bersusah payah bisa sampai ke calon konsumen. Kemudian selanjutnya poin ketiga, ada poin yang menjelaskan bahwa dengan memiliki website kita bisa menjangkau pasar yang jauh lebih luas. Artinya mungkin penjabarannya seperti ini. Jika toko kita, kalau misalnya di Karawang kita hanya di Johar, maka orang hanya tahu toko kita ataupun mungkin yang hanya dari mulut ke mulut, dan ketika mereka ingin mengunjungi toko kita secara fisik mereka harus datang ke toko kita. Nah, website ini memiliki karakteristiknya yang sedikit berbeda dengan toko fisik karena dia sifatnya adalah digital. Jadi ketika anggap sebagai toko kita itu, dia bisa menjangkau tidak hanya untuk calon konsumen kita yang berada di kota yang sama, katakanlah yang ada di Karawang, tapi juga bisa memungkinkan untuk dikunjungi oleh orang dari luar kota, bahkan mungkin luar pulau, bahkan dari luar negeri. Selama kita nanti paham betul dan juga melakukan beberapa hal yang memang konteksnya lebih kepada mengoptimalkan website kita sehingga bisa menjangkau calon konsumen yang lebih luas. Jadi ini juga yang sudah banyak dilakukan oleh rekan-rekan UMKM di luar sana, bahkan perusahaan besar pun sama. Ada banyak yang memiliki produk-produk lokal tradisional bisa menjangkau pasar luar negeri hanya dengan memiliki website dan mempromosikannya. Nah, ketika produknya sampai di informasi produknya, kemudian websitenya bisa dilihat oleh calon pembeli yang berada di luar negeri, mereka langsung menghubungi dan akhirnya bisa melakukan transaksi jual beli, impor, ekspor produk mereka ke pembeli yang berada di luar negeri. Kemudian poin keempat, kita juga memiliki bahwa website itu bisa menjadi pusat informasi yang lengkap dan terkontrol. Jadi informasi yang ingin kita sampaikan sesuai dengan konsep yang ingin kita sampaikan kepada calon konsumen itu benar-benar kita yang menyusun, kita yang membuatnya dan mengontrolnya kepada siapa saja nanti informasi ini, oleh siapa aja dan seperti apa harapannya informasi yang kita inginkan ini sampai kepada calon konsumen. Karena biasanya kalau informasi yang sudah berdasarkan katanya atau misalnya informasi yang disampaikan oleh beberapa orang, pada akhirnya biasanya informasinya sudah ada pengurangan atau dilebihi, biasanya informasinya sudah tidak sesuai lagi dengan informasi awal. Nah, dengan menggunakan website, maka informasi yang kita sampaikan akan persis sama seperti yang kita buat dan yang kita pasang di website. Kemudian poin selanjutnya, poin kelima, website juga bisa, ini yang utama, bahwa website itu bisa menjadi media promosi dan marketing yang efektif. Jadi bisa menjadi sales kita, bisa menjadi marketing kita juga, bahkan mungkin kalau bagi perusahaan besar ya bisa menjadi sebagai PR atau jadi humasnya perusahaan juga. Jadi apapun yang ingin kita sampaikan, apapun yang ingin kita promosikan bisa kita lakukan di website kita. Kemudian selanjutnya di poin ke-6, website merupakan aset digital milik sendiri. Artinya kita yang memiliki, kita yang mengontrol, dan kita apapun yang ingin kita lakukan terhadap website ini ya itu terserah kita atau kita sendiri yang mengontrolnya. Mungkin sedikit berbeda dengan sosial media atau misalkan aplikasi-aplikasi yang kita hanya sebagai pengguna, contoh misalkan WhatsApp, saat kita menggunakan mempromosikannya untuk katakanlah misalkan share link produk kita, atau kita
mempromosikan secara masif ke banyak nomor kontak, itu biasanya nanti akan terkena pembatasan, kena limitasi, atau bahkan di ujung-ujungnya bisa juga di-ban oleh WhatsApp, dan kita tidak bisa menggunakannya lagi karena dianggap kita melakukan kegiatan spam. Poin selanjutnya, nomor 7, bahwa dengan memiliki website, kita juga bisa membangun database pelanggan. Dengan memiliki dan kemudian kita menanyakan atau menginformasikan kontak yang bisa dihubungi oleh calon pelanggan, maka calon pelanggan akan menghubungi kita, baik itu melalui email atau mungkin telepon atau WhatsApp, yang di kemudian hari kita bisa memiliki database mereka yang bisa kita perlakukan sesuai dengan kebutuhan marketing kita, sehingga saat kita memiliki produk baru atau produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, bisa kita segera informasikan kepada mereka. Lalu yang terakhir, poin 8, bahwa dengan memiliki website, kita bisa menganalisis data dan perilaku pelanggan. Ini masih sama seperti yang poin 7 tadi, jadi kita memiliki database pelanggan, kita bisa mengetahui kebutuhan calon pelanggan ini sebetulnya apa sih dari produk yang kita tawarkan. Ternyata mereka lebih mencari produk yang mana dari yang kita tawarkan, atau mungkin ada produk yang belum kita jual dan ternyata mereka banyak butuhkan, mereka banyak inginkan. Nah, itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita penuhi untuk membesarkan atau mengekspansi bisnis kita dengan menyediakan produk yang dibutuhkan oleh calon pelanggan kita. Oke, kita lanjutkan. Ini penjelasan sama seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa kita saat memiliki website itu, maka kita akan dianggap memiliki kredibilitas dan profesionalisme. Jadi secara bisnis di mata calon pelanggan, pada saat kita memiliki website, akan dipandang bahwa kita itu profesional dalam menjalankan kegiatan usaha kita. Kenapa? Karena ada website ini bisa menjadi semacam representatif dari brand kita, dari entitas usaha kita sendiri. Jadi, orang yang mungkin biasanya ada calon pelanggan yang mungkin masih segan atau mungkin masih ingin mengetahui tentang profil kita, tapi dia sendiri tidak mau langsung bertanya kepada kita, maka biasanya dia akan mencari-cari informasi tentang kita di mesin pencari. Nah, harapannya kondisi seperti ini bisa terpenuhi oleh kita pada saat kita memiliki website, sehingga profil kita, informasi kita yang memang positif, itu bisa sampai kepada calon-calon pelanggan seperti ini. Pun juga hal-hal yang mungkin lebih spesifik lainnya, bagi calon-calon pelanggan kita yang mungkin juga ada vendor yang ingin kerjasama dengan kita, saat ingin mengetahui profil kita, maka tujuan pertama yang mereka cari adalah website kita. Jadi di mata calon pelanggan, bisnis yang memiliki website sendiri terlihat jauh lebih profesional dan terpercaya. Website itu sendiri bisa kita asumsikan sebagai kantor atau toko digital kita. Ini akan memberikan kesan bahwa bisnis kita memang serius, mapan, dan bukan bisnis musiman atau katakanlah scam, atau dalam kata lain penipuan. Kita lanjutkan. Ini juga penjelasan tentang toko online, bahwa website ini bisa kita asumsikan juga sebagai toko online yang buka selama 24 jam. Jadi non-stop, kita bisa terus-terusan selama website yang memang kita kelola dan masih kita buka, maka si website ini bisa melayani calon pelanggan kita secara non-stop. Jadi siapapun bisa mengakses kapan saja, di mana saja, dan mungkin menggunakan perangkat apa saja, selama itu memiliki koneksi internet dan memiliki browser untuk membuka website. Jadi tidak ada istilah jam buka toko. Mereka bisa mencari informasi produk, melihat layanan yang kita berikan, bahkan mungkin di saat libur atau saat kita istirahat, mereka bisa melakukan pembelian atau mengirim pesan pembelian yang bisa kita cek besoknya pada saat kita sudah bangun dari istirahat kita. Kita lanjutkan. Ini juga penjelasan tentang menjangkau pasar yang jauh lebih luas, dari lokal bisa ke nasional, bahkan mungkin global, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa beberapa rekan UMKM kita itu banyak yang sudah bisa go internasional, dan mereka biasanya bisa memberikan informasi terkait produk mereka melalui website yang mereka kelola.
Jadi jika toko fisik hanya menjangkau pelanggan di area lokal, maka website bisa menjangkau pelanggan di seluruh kota, provinsi, bahkan negara lain. Melalui pencarian Google, kalau Bapak Ibu mungkin terbiasa, biasanya buka Google lalu mencari informasi yang ingin dilakukan, maka orang yang tadinya mungkin belum tahu tentang bisnis kita, saat website kita muncul di hasil pencarian, mereka menjadi tahu bahwa ada kita yang memberikan layanan terkait jasa tertentu, atau ada kita yang menjual produk-produk yang mereka butuhkan. Kita lanjutkan. Website juga merupakan pusat informasi yang lengkap dan terkontrol. Jadi di dalam website kita ini, seperti yang sebelumnya juga dijelaskan, bahwa kita bisa menyampaikan informasi sesuai dengan yang kita inginkan. Ini juga termasuk ada katalog produk atau jasa, kemudian juga profil perusahaan kita, jadi menjelaskan siapa kita. Jika kita sudah berbentuk badan usaha, maka akan di sana bisa kita jelaskan visi misi perusahaan, kemudian sejarah perusahaan. Kemudian juga ada portofolio yang berkaitan kalau misalkan kita memberikan layanan jasa, maka di sana nanti ada informasi tentang perusahaan mana saja yang sudah kita tangani atau misalnya sudah bekerja sama dengan kita. Kemudian jika kita juga ingin membuka hubungan langsung, bisa membuatkan sebuah halaman untuk informasi kontak yang nanti bisa disematkan informasi tentang nomor telepon atau WhatsApp yang bisa dihubungi, atau juga form langsung alamat yang nantinya bisa masuk ke database di website, atau juga bisa menggunakan email. Kemudian juga kita bisa menyertakan atau membuat sebuah halaman khusus tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon pelanggan, sehingga sebelum mereka bertanya, mereka bisa mendapatkan terlebih dahulu informasi sebanyak mungkin yang ada di website kita. Harapannya adalah pada saat mereka menghubungi kita, maka itu sudah merupakan close deal, atau yang memang sudah tujuannya lebih kepada call to action. Jadi mereka yang memang langsung untuk apakah melakukan pembelian atau melakukan pemesanan terhadap produk kita. Kita lanjutkan. Website juga merupakan media promosi dan marketing yang efektif. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa dia bisa menjadi sales, bisa menjadi marketing, bisa juga menjadi sebagai humas kita. Jadi semua promosi digital, iklan, media sosial, konten bermuara, ujung-ujungnya biasanya larinya ke website. Kalau yang singkatnya biasanya ketika seseorang yang beriklan, baik itu di Instagram, TikTok, atau mungkin jika Bapak Ibu buka Facebook juga biasanya kalau ketemu iklan, biasanya ketika kita klik, itu nanti ujung-ujungnya bermuara di sebuah halaman khusus yang menawarkan produk-produk atau jasa yang mereka tawarkan, yaitu istilahnya kita sebut sebagai landing page. Jadi di situ nanti akan diinformasikan tentang produknya tentang apa, manfaatnya tentang apa, kemudian cara memesannya, dan informasi lainnya terkait harga atau misalnya testimoni dari orang yang sudah membeli. Itu salah satu penggunaan dari sebuah halaman website untuk memfasilitasi kegiatan bisnis kita. Jadi website bisa menjadi pusat dari semua aktivitas digital marketing kita. Kita bisa membuat konten, artikel blog sebagai konten marketing, kemudian juga bisa membagikan link website kita ke media sosial, atau mengarahkan iklan dari Google Ads, Facebook Ads, atau dari TikTok Ads juga ke website kita untuk mengubah yang tadinya sekedar pengunjung menjadi pelanggan kita. Kita lanjutkan. Sedikit menjelaskan juga bahwa tentang apa sih yang disebut sebagai aset digital. Jadi website ini kan merupakan aset digital kita karena memang merupakan sebuah produk atau yang berada di platform digital. Dan biasanya kita mengenal ada dua platform yang kita pergunakan di dunia digital seperti sekarang. Jadi ada media sosial, kemudian ada website. Perbedaannya adalah mungkin kalau media sosial ini lebih merupakan kepada akun media sosial, contohnya seperti Instagram atau Facebook atau TikTok ya. Kita itu ibaratnya seperti cuma numpang atau menyewa tempat. Jadi kita hanya daftar menjadi anggota di sana, bisa menggunakan fasilitasnya yang ada. Tapi ketika misalnya perusahaannya tutup atau misalnya punya kebijakan yang perubahan kebijakan, kemudian hal-hal lainnya, sehingga akhirnya
bisa saja akun kita dinonaktifkan atau misalnya kita tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang biasa dilakukan karena misalkan fiturnya sudah dikunci atau fiturnya harus berubah menjadi harus berbayar atau hal lain yang menyebabkan kita tidak lagi bisa menggunakan akun kita di sana. Nah, sedangkan website itu adalah katakanlah dia benar-benar merupakan aset milik kita sendiri selama kita memiliki kontrol 100% atas tampilannya mau seperti apa, kontennya mau seperti apa, siapa yang boleh berkunjungnya, itu kan terbuka secara luas, bebas, dan hal-hal lainnya kita sendiri yang mengontrolnya. Jadi selama kita memenuhi aturan atau tidak melanggar aturan dari penyedia atau karena sebetulnya memiliki website pun tetap saja bahwa intinya kita tetap kalau kita tidak menggunakan server sendiri maka kita biasanya menyewa atau server punya provider lain, punya provider yang jika kita melanggar pun sebetulnya nanti bisa saja website kita di take down selama kita memenuhi aturan, maka website bisa dikatakan 100% kontrolnya ada di tangan kita sendiri. Kita lanjutkan. Tentang membangun database pelanggan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi dengan memiliki website, kita bisa mendapatkan banyak data, mulai dari mungkin calon pelanggan yang tadinya hanya bertanya-tanya, dan kita juga bisa mengetahui kalau misalnya kita ada intens komunikasi, saat mereka bertanya dan kemudian kita gali kebutuhan mereka, maka kita juga bisa tahu kebutuhan mereka itu nantinya seperti apa, kalau layanan atau jasa yang mereka inginkan apa. Kemudian kita juga bisa tahu juga nantinya produk yang sebetulnya mereka butuhkan apa. Kemudian juga kita bisa menganalisa juga sebetulnya rentang harga berapa sih untuk produk yang kita tawarkan ini yang ternyata diinginkan konsumen gitu kan. Nah, dari sini nanti kita bisa dari data yang kita miliki ini nantinya kita bisa bikin program-program semacam program loyalitas untuk membuat sebuah diskon atau bundel-bundel untuk produk tertentu untuk kepada konsumen-konsumen yang memang yang loyal terhadap kita. Kemudian juga kita bisa membuat promosi untuk produk-produk terbaru kita di masa depan. Kemudian juga yang yang kita sangat butuhkan, yang perlu kita lakukan adalah membangun hubungan jangka panjang dengan calon pelanggan. Jadi tidak sekedar datang belanja sekali selesai, kita harapannya bahwa pelanggan ini akan melakukan repeat order atau benar-benar menjadi pelanggan yang untuk memenuhi kebutuhan terhadap produk kita, ya mereka belanjanya di kita, tidak kepada orang lain. Oke, kita lanjutkan. Untuk sisi topik menganalisis data dan perilaku pelanggan, sama seperti tadi, mungkin penjelasannya di sini juga bisa dilihat bahwa kita bisa mengetahui berapa banyak orang yang mengunjungi website kita. Ini masuk ke dalam ranah analitik, analisa. Kemudian juga kita bisa mengetahui atau seberapa besar atau mereka berasal dari kota mana saja. Jadi kita nanti secara demografis bisa kita ketahui, bisa kita tarik data bahwa ternyata produk A banyak diminati dari kota mana, kemudian produk B diminati dari kota mana, dan ini hubungannya nanti saat kita melakukan optimasi untuk website kita bisa mengarahkan lebih spesifik ke kota-kota tertentu sesuai dengan produk yang banyak diminati oleh calon pelanggan kita. Kemudian juga kita nanti bisa mengetahui bahwa mereka bisa menemukan website kita itu dari mana, apakah dari Google, dari Instagram, gitu kan, dari konten Instagram kita, atau apakah dari, kalau misalnya kita sudah menggunakan program periklanan, dari program periklanan mana mereka bisa masuk atau bisa mengetahui website kita. Jadi ini nanti hubungannya dengan apa? Ini saat kemudian kalau misalnya kita sudah menggunakan campaign untuk iklan berbayar, maka kita akan bisa lebih fokus kepada platform iklan mana sih yang lebih efektif. Jadi nanti kita bisa tahu bahwa misalnya untuk platform A ini ternyata tidak efektif, kita udah spend banyak di sana, tapi ternyata yang masuk malah lebih banyak dari platform B dengan budget iklan malah yang lebih murah gitu. Nah, itu pentingnya dari sisi analisa nanti ke arah sana. Kemudian juga kita bisa mengetahui juga halaman mana sih yang paling sering mereka lihat selain halaman utama biasanya. Ini hubungannya adalah dengan jenis ketertarikan calon pelanggan kita terhadap informasi produk kita atau jasa yang ada di halaman tersebut. Kita lanjutkan. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah apakah media sosial saja tidak cukup? Bukankah media sosial saja cukup?
Ya bisa kita jawab bahwa tidak cukup, bahwa selama ini mungkin saya udah cukup nih, saya cukup jualan di Facebook, saya cukup jualan di Instagram, udah cukup banyak pelanggan. Oke, ya masalah ketika misalnya produk Anda instan atau Anda tidak berniat untuk ekspansi atau Anda tidak ada niatan untuk membesarkan kegiatan bisnis. Mungkin bagi sebagian orang itu aja udah cukup gitu, tapi bagi kita yang mungkin punya pandangan ke depan ingin eksistensi usaha kita terus ada dalam jangka panjang, kemudian juga kita juga harapannya bahwa usaha atau kegiatan usaha kita nanti ingin berkembang lebih pesat dan lebih besar, maka media sosial saja tidak cukup. Kenapa? Karena media sosial itu lebih kepada tempat untuk bersosialisasi dan hanya menawarkan atau mengajak orang. Ini jadi kayak cuman bikin kayak kita cuman punya flyer ya, kemudian atau misalnya kita cuma punya brosur yang cuma kita tawarkan ke orang, atau kita hanya kayak di mall cuma ngasih tahu, saya jualan anu. Nah itu media sosial. Tapi ketika website ini kan lebih kepada toko, karena website ini bisa katakan sebagai rumah, toko, atau kantor kita. Jadi ketika orang setelah mendapatkan informasi dari flyer yang kita berikan, maka mereka akan mencari tokonya di mana, kantornya di mana. Nah itulah titik utama bahwa website ini adalah hilir menjadi muaranya dari semua kegiatan promosi atau sales marketing kita, maka dia akan berujung kita tampung di website. Nah, disinilah yang nantinya kita tempat terjadinya nanti untuk call to action-nya. Jadi si calon pelanggan menentukan membeli produk atau jasa kita itu adanya di website kita. Jadi katakanlah mereka itu calon pelanggan itu seperti tamu yang datang ke kita, mereka memiliki kebutuhan, berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, mereka bertanya kepada kita, katanya di sini ada produk A, apakah ada, saya mau beli. Kalau kemudian di sini kan harusnya kita layani dengan baik dan kita sampaikan produknya A, mereka mau beli berapa banyak. Nah, di sinilah yang kita sebut sebagai call to action. Jadi transaksinya terjadi secara profesional, gitu kan. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan barangkali sebelum kita masuk ke sisi teknisnya nanti. Dari sisi pengenalan tentang website ini, manfaatnya untuk apa? Kenapa sih saya harus memiliki website? Mungkin silakan untuk jika ada pertanyaan untuk disampaikan. Kalau belum ada, mungkin bisa kita lanjutkan ke sisi pengenalan teknis ya. Jadi mungkin tidak terlalu detail, lebih kepada pengenalan awal-awal. Nantinya harapannya bahwa Bapak Ibu nanti bisa eksplor sendiri dan kemudian mempraktekannya sendiri juga, yang nantinya ketika ada kesulitan itu nanti jangan sungkan untuk bertanya juga kepada kita. Kita lanjutkan mungkin kalau untuk topik pengenalan websitenya mungkin di sini udah selesai. Kita masuk ke sesi pengenalan teknis untuk website kita. Ini salah satu website contoh. Jadi katakanlah ini sama persis mungkin dengan yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaannya di awal adalah bagaimana cara loginnya. Biasanya kalau misalnya kita login nanti di pojok kanannya ini ada untuk loginnya, atau kalau tidak Bapak Ibu bisa langsung ketikkan di browser untuk alamat webnya. Nanti biasanya saat sudah terbuka di pojok kanannya itu nanti ada pilihan untuk login ke dalam. Oke, ini mungkin saya jelaskan sedikit ya. Ini ada halaman website utama kita. Mungkin setiap orang, Bapak Ibu mungkin memiliki desain yang berbeda karena itu memang
disiapkan oleh tim kita, disesuaikan juga dengan konteks bisnis yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Jadi tampilan, desainnya, kemudian isinya itu akan berbeda dengan misalnya dengan contoh yang ada sekarang yang Bapak Ibu lihat. Jadi secara sederhananya bagian-bagian dalam website ini kita istilahkan dalam istilah blog gitu kan, balok atau blog. Jadi ini yang kita lihat pertama ini adalah blog utama. Ini kita biasanya menyebutnya dalam istilah web design itu hero. Ada juga yang menyebutnya sebagai banner. Jadi di banner ini nanti bisa kita sematkan informasi utama yang ingin kita sampaikan kepada calon pelanggan kita dan merepresentasikan siapa kita. Jadi apakah kita sebagai penjual produk, gitu kan, pedagang yang punya produk yang ingin dijual, atau kita sebagai profesional yang memberikan servis atau layanan jasa tertentu, gitu kan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu seorang kontraktor, misalkan di sini bisa disampaikan informasi tentang perusahaan Bapak atau Ibu yang menjelaskan bahwa PTA sebagai kontraktor sudah menjalankan atau bekerja sama dengan klien siapa saja. Kalau misalkan Bapak Ibu misalnya punya produk yang berkaitan dengan misalkan produk dari kulit sapi, misalkan, nah ini sini bisa juga sebutkan misalkan Bapak Ibu toko A, produk utamanya apa nih yang ingin ditonjolkan dan bisa disematkan di sini. Nanti tergantung sisi desain atau kreativitas Bapak atau Ibu sendiri. Kalau misalnya secara default ya, setelah banner nanti blok keduanya biasanya informasi yang ingin kita sampaikan tentang siapa kita. Jadi menjelaskan, ada ilustrasi yang menggambarkan kegiatan usaha kita. Kemudian juga ada istilahnya ada namanya copywriting, yang tulisannya singkat tapi menjelaskan tentang siapa kita. Jadi kalau di sini secara dalam bahasa Inggris mungkin ya tertulis di sini, we are dedicated to helping you succeed with unmatched support and expert advice every step of the way. Jadi kalau misalnya ini katakanlah hubungannya dengan memberikan pelayanan jasa digital marketing. Jadi di sini kita mendedikasikan untuk menolong calon pelanggan untuk mendapatkan dukungan dan advice secara expert dalam setiap hal yang ingin dilakukan dalam melakukan marketing di platform digital. Kita lanjutkan juga nanti di blog selanjutnya, bisa kita tambahkan juga, ada juga yang menjelaskan tentang biasanya copywriting selanjutnya ini lebih kepada memberikan jawaban ketika tiba-tiba muncul, jika calon pelanggan membaca ini, kemudian muncul terbit pertanyaan kenapa harus menggunakan ini, kenapa saya harus menggunakan jasa Anda. Maka di sini kita sematkan jawabannya bahwa we create the perfect custom solution for you misalkan. Jadi kita memberikan solusi terbaik untuk Anda gitu kan, yang paling sempurna, yang terbaik. Nah, di sininya bisa dijelaskan juga ini yang memang berhubungan dengan produk atau jasa kita. Di sini mungkin lebih sederhana karena kita yang kita bicarakan konteksnya di sini topiknya lebih kepada jasa ya, kepada layanan jasa. Kita lanjutkan di bawahnya, baru biasanya kita akan memberikan kayak sampel produk. Di sini ada apa produknya, misalnya kalau jasa terkait jasa, misalnya di sini kita bicara tentang desain apa, jadi kita punya desain untuk website apa. Di sini ada sedikit penjelasan yang menonjolkan bahwa ini loh yang kita lakukan, ini loh hal terbaik yang kita lakukan untuk Anda gitu kan. Nah, di bawahnya nanti biasanya baru mulai kepada hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan prestasi. Prestasi ini contoh seperti ini, jadi misalnya ada 12.000 fitur yang sudah kita lakukan untuk mengenhance website klien. Kita juga sudah memiliki 45% atau penambahan klien di tahun yang berjalan ini. Kemudian juga ada 8 lebih standing web page yang sudah kita deliver di tahun berjalan ini, gitu kan. Jadi ini hitungan untuk tahun berjalan misalkan dengan informasi ini. Sedangkan untuk misalnya kita bisa menambahkan lagi informasi bahwa di tahun sebelumnya dari pertama kita berdiri perusahaan ini sudah banyak membantu. Nah, itu bisa jadi nanti lebih dijelaskan. Intinya di sini mulai ada proses untuk trust building. Jadi untuk membangun kepercayaan calon pelanggan. Kita lanjutkan. Nah, di sini untuk tahap kedua untuk lebih meningkatkan kepercayaan
calon pelanggan. Di desain ini dimunculkan ada tim, misalnya untuk desainer kita ini ada ini aja nih, ada 4 orang, namanya ada Tony, ada Jane, ada Iris, ada Emily, gitu kan, dijelaskan juga job role-nya, job description-nya mereka apa, gitu, profil singkatnya apa, gitu kan. Ini untuk langkah kedua untuk memberikan lebih meyakinkan calon pelanggan bahwa kita memang profesional di bidang yang kita tawarkan. Selanjutnya, baru di sini ada yang tadi yang saya sebutkan, ada frequently asked question-nya untuk pertanyaan yang sering ditanyakan, misalkan jadi website design service apa yang kita tawarkan, sini kita berikan ada jawabannya. Jadi kita lebih spesialisasinya di bidang consulting, product development, dan juga untuk support customer gitu kan. Kemudian juga misalkan bagaimana saya bisa menghubungi customer support untuk mengajukan apa ya, untuk desain inquiries-nya. Nah, nanti di sini bisa menghubungi, ada alamat email, bisa ke nomor telepon gitu kan. Dan sini juga disebutkan bahwa our dedicated team is available 24/7, artinya non-stop 24 jam per hari untuk membantu segala macam inquiry atau isu yang berhubungan dengan website desain yang dibutuhkan. Kemudian ada juga pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan, misalkan apakah ada return policy atau kalau di kita kan lebih terkenalnya refund gitu kan, kalau misalnya ada ketidakpuasan. Dan sini juga nanti dijelaskan, kita menawarkan satisfaction guarantee, ada revisi yang bisa dilakukan selama 30 hari, kalau misalnya udah komplit itu, baru kita bersampaikan bahwa return policy-nya itu hanya berlaku di 30 hari tersebut. Ini di langkah ketiga untuk meyakinkan konsumen, sehingga pada saat mereka sudah lebih yakin, mereka juga udah lebih mendapatkan informasi finalnya tentang bahwa kita sudah ada 50.000 bisnis yang sudah mempercayakan website desain mereka kepada kita. Nah, mereka nanti disuguhi untuk menghubungi kita langsung. Ini di sisi halaman utama ya. Secara garis besar, default-nya atau idealnya sebuah website yang sifatnya lebih kepada company profile yang kita tampilkan seperti ini. Ini akan sedikit berbeda pada saat kita misalkan berhubungan dengan jualan produk ya, produk fisik ya. Misalkan kita katakanlah spesialisasi dalam membuat sepatu kulit, maka mungkin di bagian tertentu di sini ini nggak hanya satu portofolio yang seperti ini aja yang ditampilkan, nanti di sini bisa berbentuk galeri yang akan menjadi katalog kita. Jadi mungkin ada 3, ada 4, atau mungkin ada 10 produk utama kita yang ingin kita sampaikan, sehingga nanti calon konsumen itu akan lebih yakin bahwa kita memang memiliki produk-produk yang berkualitas dan yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Nah, kemudian dari pertanyaan selanjutnya mungkin adalah, setelah halaman utama ini, apakah dibutuhkan halaman-halaman lain? Ya, bisa kita katakan benar bahwa nanti ya harus ada beberapa halaman pendukung yang untuk membantu calon konsumen kita. Yang pertama untuk trust building, kedua juga untuk memenuhi informasi yang mereka butuhkan. Yang pertama mungkin dari sisi services-nya. Kalau kita berbentuk layanan, nanti di sini layanan yang kita berikan apa aja, nanti disebutkan di sini apakah hanya sekedar membuat website, apakah kita juga mengembangkan aplikasi, atau kita misalkan membantu untuk setting instalasi infrastruktur server misalkan. Nah, hal-hal lain nanti bisa disampaikan di sini, jadi ada halaman untuk servisnya. Kalau misalnya produk, maka di sininya bukan services, mungkin di sini nanti products, yang nanti menampilkan banyak produk kita, banyak yang ingin kita sampaikan, dan masing-masing nanti bisa hanya ditampilkan gambarnya saja dan deskripsi singkat yang nanti bisa diklik. Pada saat diklik nanti bisa membuka halaman tersendiri yang menjelaskan lebih panjang lebar tentang produk tersebut. Kemudian juga ada halaman yang ini opsional, yang kalau misalnya kita nggak mau ribet ditanya tentang harga, kita bisa sematkan juga nanti di sini untuk pricing-nya. Jadi misalnya untuk desain website, katakanlah misalnya untuk yang beginner, ini hanya sampel aja, misalnya harganya $15 per bulan, ada juga yang misalnya untuk yang advance $25 per bulan, kemudian untuk yang kelas expert, kita bisa tarifnya misalkan $45 per bulan. Jadi kalau ini contoh layanan yang berbentuk subscription, jadi selama mereka bayar,
subscription-nya bulanannya, itu mereka menjadi klien kita dan mereka bisa menggunakan jasa kita. Kemudian juga selain pricing yang opsional, kalau misalnya di sisi produk kan bisa tampilin langsung nanti untuk produk ini halaman yang opsional. Kita juga bisa menampilkan halaman news atau artikel atau blog yang nantinya bisa menampilkan konten-konten yang ingin kita sampaikan kepada calon pelanggan. Berhubung ini belum diisi untuk sampelnya, ini masih kosong, jadi kita nanti tinggal buat di sini. Ada news, jadi kita buatnya nanti untuk create news. Jangan ada banyak pilihan ini, nanti ada blog post pilihannya. Kemudian juga ini ada success stories-nya untuk testimonial pelanggan-pelanggan kita. Jadi usahakan kalau misalnya kita memiliki sebuah layanan, terutama yang berbentuk jasa yang memang sifatnya intimate gitu, yang bisa langsung berkomunikasi langsung dan banyak berinteraksi dengan calon pelanggan tersebut, kita minta atau kita buatkan video testimonial yang nanti bisa kita sematkan di halaman website kita. Kalau misalnya hanya produk, mungkin pada saat jualan pelanggan ada yang merasa puas, bisa kita capture. Kalau misalnya mereka melakukan testimoninya melalui WhatsApp, bisa kita screenshot, misalnya nanti kita tinggal tempelkan di sini. Atau kalau mau ya kita buatkan juga video kepuasan mereka dan kita sematkan juga nanti di sini. Kemudian halaman-halaman lainnya ada yang about us-nya. Ini yang utama bisa untuk menjelaskan siapa kita. Dan juga ada halaman kontak us. Jadi nanti tinggal kita set up, mereka jadi bisa mengisi namanya siapa, nomor teleponnya berapa, emailnya berapa, ini opsional kalau mereka dari perusahaan, ya tinggal isi, subjeknya apa. Tanda yang mandatori itu nanti yang ada tanda bintangnya. Kemudian mereka kebutuhannya apa untuk menghubungi kita. Kalau mereka malas mengisi form, nanti bisa menggunakan informasi yang ada di sini. Jadi ada koordinat yang menuju ke toko kita, kalau kita memiliki toko fisik atau kantor fisik. Ada nomor telepon yang bisa untuk menghubungi kita, kemudian juga ada email yang untuk menghubungi kita. Oke, untuk sisi desain barangkali ada pertanyaan. Ini struktur ya, kalau kita bicaranya lebih kepada struktur website, gitu, bahwa dari sisi struktur website itu ada halaman apa saja sih yang mungkin idealnya ada, kemudian secara tampilan halaman-halaman tersebut seperti apa. Nah, silakan kalau misalnya ada pertanyaan terlebih dahulu. Tapi harapannya Bapak Ibu mungkin kalaupun belum ada pertanyaan bisa memahami apa yang saya jelaskan sekarang. Oh. Oke, kita lanjutkan. Ini kebetulan sudah ada yang bertanya bagaimana cara memasukkan gambar kita. Contohkannya di sini aja ya, di About Us ya. Jadi enaknya yang menggunakan website yang berada di Odoo ini, yang pertama, misalkan di halaman About Us ini, kita klik yang pojok kanan atas, ada edit. Nanti saat sudah memasuki mode editor, ditandai dengan adanya pilihan opsional di bawah ini. Nanti Bapak Ibu ada dua kalau misalnya sudah ada gambar seperti sekarang, kemudian ingin dirubah, itu nanti bisa diklik 2 kali. Bapak Ibu bisa upload dari sini, upload dari komputer, atau kalau misalnya nggak mau ribet, misalkan karena ya kalau yang odoo.com ini terhubung ke layanan unsplash.com yang menyediakan gambar-gambar gratis yang bisa kita pergunakan. Contoh, misalkan di sini dia langsung muncul banyak pilihan yang bisa kita pergunakan, disediakan oleh unsplash.com. Jadi di sini juga ada nanti mungkin ada baiknya juga kalau misalnya kita mau berbaik hati menyertakan juga link ke Unsplash-nya. Jadi ini buat kalaupun tidak biasanya di gambar sudah ada ini. Jadi nanti tergantung nanti pilihan, misalkan kita memilih ini nanti tinggal diklik saja, otomatis gambarnya sudah langsung berubah.
Itu kalau mengganti. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambah, nanti tinggal buatkan lagi di sini. Jadi Bapak Ibu nanti di sini bisa menambah blok baru atau dari blok yang sudah ada. Itu nanti tinggal ditambahkan lagi ditambahkan misalnya di bagian sebelah sini, bagian bawahnya yang baru ini kita tambahkan, kita ketikkan yang slash di sini, nanti tinggal tambahkan media. Nah, itu nanti tinggal melakukan sama. Jadi kalau kita mau nambah dokumen, nambah icons, bisa nambah video juga, atau misalnya kalau image ya tadi seperti tadi. Jadi ini gambar yang sudah ada di website kita. Kalau misalnya kita mau menambahkan dari komputer, tinggal klik upload image, nanti kita bisa memilih file yang ada di website kita. Atau seperti tadi, kita tinggal mencari misalkan, tinggal ketikkan saja kata kuncinya yang Bapak Ibu inginkan, nanti muncul. Kalau saya misalkan ingin gambar-gambar tentang mesin, misalnya kata kuncinya machinery, maka dia akan menampilkan banyak gambar-gambar yang berhubungan dengan gambar mesin. Jadi ini kalau misalnya dari gambar yang sudah ditampilkan kurang atau ada yang belum cocok, tinggal klik lagi aja, nanti load more. Ambil contoh misalnya 1. Dia otomatis langsung. Nah, untuk ukuran nanti bisa di-set di sini. Jadi ada size-nya kan, ada yang default, kita oke, terlalu besar kita bisa 25%. Kalau terlalu kecil kita bikin 50%. Gitu. Kemudian juga nanti untuk posisinya juga nanti bisa diatur. Sini ada beberapa pengaturannya, nanti layoutnya ada yang berdasarkan grid segala macam, kontennya bisa disesuaikan, ada yang bikin full. Nah, asiknya nanti Bapak Ibu bisa melakukan eksplorasi sendiri, menyesuaikan juga dengan benar-benar silakan mau mengacak-acak sendiri juga, karena website Bapak Ibu di kemudian hari ketika misalnya ada kendala, hal yang ingin ditanyakan atau misalnya sesuatu yang kebetulan kok jadi tidak sesuai, nah itu silakan nanti kita bisa buat lagi sesi khusus untuk diskusinya jika dibutuhkan gitu kan. Intinya nanti bisa kita bantu untuk membuat website Bapak atau Ibu ini sesuai dengan kriteria ideal sebagai website yang bisa dijadikan sebagai aset digital Bapak Ibu untuk kegiatan usaha atau kegiatan bisnis. Oke, untuk pertanyaan yang terkait upload gambar sudah terjawab ya? Ada lagi mungkin, silakan. Oke, terima kasih Pak Tatang atas pemaparannya nih, kita dapat banyak manfaat ya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Mungkin kalau saya boleh tahu nih, dari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, gimana nih progres dari websitenya? Apakah sudah diekspor? Mungkin dari Ibu Mutia ya, yang dari batch 1. Halo Ibu Mutia. Atau dari Bapak Saipudin nih. Halo, apakah suara saya terdengar? Halo, terdengar. Oke, Bapak apakah sudah sempat login dan explore websitenya sejauh ini? Semenjak aktivasi, saya nunggu arahan selanjutnya, jadi belum dibuka-buka. Oke, mungkin boleh coba login dulu Bapak, kalau biar kita bisa bantu ya. Dan tentunya didampingi juga sama expert dari SEO kami. Bisa dibuka dulu ya Pak websitenya. Baik, dicoba ya, Kak. Oke, boleh. Oke, selanjutnya apakah sudah ada yang login website nih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Dari Pak Dindin, apakah sudah
Login dan explore website-nya, Pak. Halo semuanya. Oke, mungkin selanjutnya dari Pak Yakub. Halo Bapak Yakub, apakah ada yang mau ditanyakan nih? Halo, apakah suara saya terdengar? Siap terdengar Teh, izin ini dengan istrinya dulu. Oh, Saya boleh. coba untuk login dulu Teh. Oke, Ya, ditungguin nanti konfirmasi siap, lagi ya. siap. Terima kasih. Oke, untuk Ibu nih, istrinya Pak Yakub, boleh sambil share screen aja nggak biar kita bisa lihat dan bisa bantu? Oke, sebentar. Loginnya menggunakan email yang kemarin terdaftar ya Bu ya, dan juga atas sandinya. Boleh dimasukin dulu, nggak usah di-share screen juga nggak apa-apa Bu. Bapak Ibu mungkin barangkali sambil ada yang ingin di-share, share screen, silakan jadi bisa kita sambil pandu juga. Mbak Aulia, monitor. Halo Pak, ada yang bisa dibantu? Ya tadi saya telat masuknya Mbak. Itu ke webnya web itu dulu ya, ke order dulu ya tadi itu ya. Ke website yang sudah kita buat Pak, yang ke alamat website kita. Sebelumnya dengan Bapak siapa nih? Pak Dindin. Dengan nama website? Websitenya Kedai Rempah Aroma. Oke, sebentar ya Pak. Saya kirimkan.
Kok dia belum sih? Kok dia batch 3? Untuk Izin. website ya, boleh Ibu. Yang Yakub Fauzi atas nama CV Napas Semesta. Ini sudah coba masuk, tapi kan udah masuk ke email ya, tapi pas aktivasi emailnya diklik belum bisa belum bisa aktif. Si begini. Kenapa kayak seperti untuk passwordnya apakah sudah betul Ibu? Sudah, cuman nggak bisa masuk ya pas. Napas 25 kan-nya udah. Mohon maaf Ibu, itu tidak bisa masuknya karena Sebentar kan. Lima. Ini ke tampilan yours logo ya Kak? Itu bukan sih? Coba lihat. Salah terus. Itu ke email masuk aja. Di Oke, mungkin saya Ini lagi. Oh, yang satu lagi emailnya apa? Itu mau join connect ini rapat ini. Sebelumnya di inbox lagi. Apa ini? Oke, untuk Pak Dindin, maaf, kedai rempah aroma itu untuk websitenya sedang diproses ya Pak ya? Oh, baik-baik. Berarti belum ready ya? Oke, Iya siap. betul. Saya akan kirimkan segera ya Pak ya. Baik, terima kasih. Oke. Untuk Bapak Yakub, bisa ditunggu dulu ya. Nih kita cek dulu.
Baik, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Ini untuk Nafas Semesta. Bentar. Oke, apakah screen saya sudah terlihat? Baik. Penjelasannya akan dijelaskan oleh Pak Tatang. Baik, Nah, baik. jadi kalau ini kelihatannya halamannya tidak ada, atau kalau di sini kan penjelasan di error-nya ada doesn't exist anymore. Maksudnya sudah tidak ada, ini kemungkinan ini entah terhapus atau memang dihapus dari sananya. Mungkin ada beberapa langkah yang kebetulan mungkin terlewat, atau ada misalkan yang harusnya sudah teraktivasi, kita tidak melakukan aktivasi, atau jika sudah diaktifasi tapi kita belum buka lagi, misalkan belum login lagi, kemungkinan dianggap karena kita tidak membutuhkan, ini mungkin katakanlah dihapus seperti yang tadi kita jelaskan oleh vendornya, karena saat ini vendornya adalah Odoo.com. Nah, nanti mungkin nanti akan kita bantu, kita coba untuk create ulang. Kalau misalkan bisa masih sama dengan alamat yang sama, nanti tinggal kita create ulang lagi untuk websitenya. Kalau misalnya nanti si namanya sendiri misalnya nggak bisa dipakai lagi, mungkin nanti kita pakai nama alternatifnya. Tapi ini nanti mungkin intinya adalah akan kita buat ulang lagi, dan kemudian nanti kemungkinan yang harus kita pastikan pertama setelah aktivasi, biasanya singkat waktunya untuk aktivasi itu. Pada saat setelah kita buat itu, kalau tidak salah 3 jam itu harus dicek aktivasinya. Kemudian juga setelah teraktivasi, nanti minimal per 1 hari itu ada kita login terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kita memang aplikasi ini kita pergunakan gitu. Paling itu sih sementara Ibu untuk yang Nafas Semesta Odoo.com ini nanti mungkin kita create ulang dulu terlebih dahulu. Karena mungkin ini ada sedikit error di sisi teknis, ya, ada yang kita lewatkan mungkin, jadi pada saat kita cek yang lain masih ada, tapi untuk yang Nafas Semesta Odoo.com ini muncul informasi bahwa doesn't exist anymore. Ada kemungkinan kita belum paham secara teknisnya, nanti kita cek ulang lagi sih. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mohon dibantu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yakub dan istri. Tadi untuk Bapak Saipudin, apakah sudah berhasil login? Halo Pak Saipudin, apakah suara saya terdengar? Tidak bisa, Kak. Tampilannya saya masih ini. Tidak Apakah bisanya yang kenapa nih? Bisa share ngirimin screen? bukan ya? Pak Saipudin mungkin bisa share screen? Maaf Pak, ini saya zoomnya di handphone. Oh, coba loginnya di handphone juga. Iya, loginnya di handphone juga. Saya coba login di handphone, tampilannya Agak beda ya. malah seperti ini. Boleh di share screen Pak? Gimana ya? Di handphone agak susah juga sih kalau di handphone share screen. Iya ya, share screen ya. Bisa tapi itu. Kalau di website, Jadi masuknya saya ke home akun websitenya. Di situ tampilannya suruh memasukkan logo gitu, kayak pengaduan gitu. Itu bukan ya, Pak? kalau untuk login sebetulnya nanti Bapak cukup buka aja alamat website Bapak di browser. Nanti pada saat udah tampil,
Itu nanti di pojok kanan atas itu kan ada yang garis 3. Nah, pada saat diklik, nah itu nanti ada pilihan untuk sign in di paling bawah itu. Jadi nanti tinggal klik sign in, baru tinggal login langsung situ. Oh iya betul. Nah, ada. Nah, itu udah bisa. Nanti tinggal masuk. Jadi harapannya nanti mungkin untuk semuanya Bapak Ibu silakan aja ngoprek aja dulu. Selama mungkin nanti kalau ada opsi untuk menghapus database itu dihindari ya. Kalau yang lain-lainnya untuk misalnya nambah konten, merubah desain atau merubah warna, tulisan segala macam, monggo silakan dioprek. Nanti harapannya ketika Bapak dan Ibu sudah mendapatkan pengalamannya, sudah dapat first impression pada saat melakukannya, itu nanti akan lebih memudahkan saat kita pandu untuk ke langkah selanjutnya. Nanti biasanya kalau udah ngoprek sendiri kan akan paham betul, oh saya pengennya di sini nanti ada gambar ini, oh saya maunya ini diubah warna ini. Nah itu nanti dijadikan list pertanyaan, jadi Bapak susun pertanyaannya, kemudian nanti tinggal mengajukan ke tim kita, Pak saya mau ada sesi panduan, kapan bisa diadakan, nah itu nanti tinggal kita set up waktunya. Baik, ada yang baru bergabung ya Pak Wawan tadi habis meeting ini. Pak Wawan tadi sepertinya ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan aja Pak Wawan. Halo Pak Wawan, apakah suara saya terdengar? Iya Bu. Oke, boleh. Ya Bu, terima Boleh, kasih Pak. Bu. Saya mau menanyakan ini Bu. Dia kan akun web saya kan udah jadi, tapi tidak bisa dibuka Pak. Dan gimana caranya untuk bisa masukin foto untuk edit foto gitu Pak? Gimana caranya Bu? Oke, saya share screen dulu ya. Saya coba jawab, saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, kalau untuk login mungkin nanti intinya adalah pada saat pertama nanti Bapak Ibu tinggal ketikkan alamat webnya di browser. Jadi kalau misalkan untuk yang contoh ini misalkan untuk punya sampel yang sekarang misalnya kenzidigital.odo.com. Jadi pada saat sudah diketikkan nanti di bagian pojok kanan bawah ini ada pilihan untuk login. Jadi, contoh seperti di sini nanti ada untuk sign in. Jadi saat diklik sign in ini nanti kita tinggal login. Kemudian setelah login sesuai dengan ini mungkin nggak apa-apa saya jelaskan kembali. Tapi nanti juga untuk Bapak Ibu rekaman ini nanti juga akan kita upload di YouTube supaya memudahkan ketika Bapak Ibu ingin mengulang atau melihat kembali rekamannya. Jadi nanti bisa dicek lagi. Untuk menambah atau mengurangi gambar, kita ambil contoh sekarang misalkan kita seperti tadi, kita juga yang halaman About Us. Jadi begini Pak Wan, yang pertama mungkin saat mau mengedit, baik itu gambar, menambahkan tulisan atau apapun itu, di halaman yang sudah kita buka, nanti klik edit. Tunggu sampai nanti muncul ini sudah menandakan bahwa halaman sudah siap kita edit. Nah, misalkan kalau mau menambahkan tulisan, itu misalkan di sini kita tambahkan tulisan. Oke, kalau misalnya untuk gambar, misalkan gambar ini mau kita rubah, Bapak tinggal klik 2 kali. Nanti dia akan memunculkan pilihan gambar yang ada di dalam website yang bisa kita pergunakan. Jika gambar yang kita maksudkan tidak tersedia atau tidak cocok, Bapak bisa memilih untuk mengupload image. Nanti jadi dia akan membuka folder file yang ingin kita upload. Jadi pilihan mau yang mana nanti kalau bisa kurang tinggal show all filesnya. Atau kalau misalnya Bapak tidak memiliki gambar spesifik atau belum ada gambarnya di komputer, Bapak bisa tinggal cari aja di sini misalkan, oh saya
ingin menampilkan gambar yang orang bahagia, misalkan happy woman, misalkan ketikkan saja kata kuncinya, nanti odo.com ini terhubung ke unsplash.com, yang unsplash.com ini kan penyedia gambar baik yang gratis ataupun yang berbayar. Nanti di sini akan dimunculkan gambar-gambar yang bisa kita pergunakan. Jadi contoh misalkan yang ini, kita tinggal klik, tunggu, nanti otomatis gambar kita akan berubah gitu kan. Nah, kalau misalnya ingin menambahkan, bukan mengedit, kita menambahkan gambar baru, Bapak tinggal tambahkan lagi di sini. Caranya adalah Odo ini sama kayak aplikasi modern lainnya, memiliki shortcut dengan mengetikkan, untuk perintahnya itu adalah mengetikkan garis miring, kita slash. Di sini kan ada banyak pilihan, jadi kalau kita scroll akan banyak, kita cari yang untuk gambar itu, namanya adalah media. Jadi untuk menambahkan media berupa image, icon, atau video. Jadi kita tinggal klik, nanti tinggal kita pilih, kita mau namain gambar yang mana nih. Kalau tadi happy woman, saya sekarang pengen happy man, misalkan. Nanti di sini udah ada banyak pilihannya, tinggal kita pilih, tunggu sampai selesai diupdate, ya otomatis gambarnya bisa muncul. Nah, kemudian jika ternyata bukan sekedar media, maksudnya kadang-kadang kita kan ada kebutuhan gambar ini ingin dalam bentuk yang sedikit berbeda, tidak hanya sekedar gambar seperti ini. Bapak nanti bisa cari di sini, dalam blog ini ada pilihan hanya sekedar image, ada yang berbentuk kolom yang nantinya bisa gambarnya itu berbaris sebanyak 3 kolom, atau coba cari juga di sini kalau tidak salah ada untuk galeri. Jadi nanti kita bisa menampilkan gambarnya ini nggak hanya single image gitu, bisa beberapa image sekaligus, kemudian disusunan dengan susunan berupa kolom atau misalnya row seperti ini, itu nanti bisa kita atur. Jadi nanti bisa eksplornya, nanti ada beberapa pilihan di sini yang mungkin bisa kita cek, atau mungkin dari blog yang sudah ada. Maksudnya blog ini balok konten yang sudah ada di sini. Jadi kenapa disebut balok? Karena dia akan terlihat tandanya di sini. Menandai balok ini adalah ini balok. Jadi kita bisa geser-geser, kita bisa pindahkan ke atasnya atau ke bawahnya, gitu kan. Ini nanti ada banyak pilihannya. Jadi kenapa disebut blok di sini? Jadi ada yang kalau misalkan kita mau menambahkan blok baru nih. Contoh misalnya kita ingin namain kolom 3 baru, kita tambahkan, kita drag situ. Nanti pilihannya ada banyak di sini. Nah, misalkan saya ingin menampilkan kolom tentang gambar yang banyak seperti ini, atau misalnya kolomnya seperti ini, atau misalnya kalau lebih spesifik ini katalog, kalau produk itu ingin menampilkan katalog produk yang spesial khusus misalkan, atau ternyata hanya sekedar images saja, nanti pilihannya seperti ini, bentuk-bentuk gambarnya itu. Jadi kita dimudahkan, disediakan format-format atau istilahnya template. Ya, misalnya ini kan untuk galeri, oke, contoh misalnya lagi. Jadi kita bisa langsung tinggal tambahkan tanpa kita harus pusing-pusing lagi untuk menyusun sendiri secara manual, karena di sini udah disediakan. Seperti itu sih Pak Wawan. Ada pertanyaan? Baik Pak, terima kasih Pak. Pak, kalau kita mau masukin company profile, gimana? Sama aja. Nah, bedanya adalah mungkin company profile Bapak nanti mungkin dipecah. Dipecah itu maksudnya mungkin kalau sekarang formatnya tergantung sih punya Bapak, apakah formatnya berbentuk gambar JPEG, PNG, atau berbentuk PDF. Kalau berbentuk PDF itu dipecah, jadi diambil gambarnya, teksnya nanti disalin ke dalam konten. Terus untuk gambarnya nanti tinggal ditambahkan persis seperti ini. Jadi contoh sederhananya nanti mungkin seperti ini. Ini kita save dulu ya. Jadi nanti Bapak bisa menambahkan, misalkan kita bikin new, karena sifatnya adalah company profile, kita tambahkannya menjadi page. Pages-nya nanti ada pilihan beberapa pages-nya mau seperti apa sih nih kan, yang mewakili. Bapak tinggal cek di sini kan. Ini secara umum template-templatenya seperti ini. Ada yang about us, yang menampilkan about us ini kan lebih kepada company profile kan, yang tinggal dicari kira-kira template-nya yang cocok sesuai dengan perusahaan kita yang mana nih,
yang nantinya tinggal kita rubah gambarnya dan rubah tulisannya. Jadi kalau ini kan personal nih, ini kan lebih ke about me, bukan ke about us gitu. Kalau perusahaan atau company itu kan lebih ke about us. Nanti disebutkan di sini PTA ini apa, jelaskan, ya ada berita barunya. Atau misalnya kalau milih yang ini, nanti di sini bisa kita sematkan apa sih kelebihan kita atau prestasi kita apa yang bisa kita sematkan. Ini lebih kepada kalau misalnya menjelaskan tentang siapa kita, atau kalau misalnya nanti seperti ini bisa menjelaskan kita punya tim apa aja, kemudian juga layanan kita apa aja, gitu. Bisa dibuat sekompleks apapun yang nanti Bapak. Ini lebih kepada struktur awalnya, nantinya bisa ditambahkan, dikurangi, gitu. Atau kalau misalnya mau dari nol, Bapak bisa bikin mulai dari pakai yang basic, yang pilih yang blank, nah, itu nanti isinya udah lebih pada apa? Kita yang nyusun sendiri nanti nambah-nambahin bloknya seperti yang tadi. Gambarnya kalau misalnya karena saya udah punya about us misalnya ini company. Ya ini kan kosong nih, bloknya belum ada. Nanti Bapak tinggal nambahin mau ditambahin apa. Kalau misalkan ditambahin intro, yang menjelaskan tentang apa nih, ini kan company profile kita ada karusel yang nantinya seperti ini. Jadi dia bisa gambarnya. Jadi ada gambar yang nanti bisa bergerak karuselnya. Kemudian juga kalau misalnya nambahin blok lagi, Bapak tinggal tambahin lagi di sini. Nanti mau ditambahin konten apa, jelaskan lagi, misalnya konten yang ini. Nanti kan dia langsung nambahkan ini, dan misalkan nih karena tadi saya double klik, yang satu bisa kita buang. Jadi kita coba, oh ada nambah 3 ternyata. Yang satu lagi ini kita buang. Jadi hanya ada intro, kemudian di sini jelaskan juga kalau misalnya di sini butuh hanya untuk teks, bisa kita tambahkan juga nanti yang kontennya hanya berupa teks seperti ini. Mungkin nanti ada kolomnya seperti apa, penjabarannya tinggal disesuaikan dengan company profile yang ingin kita sampaikan. Nanti di bawahnya kita tambahkan lagi, misalnya seperti tadi kita pengen ada gambar, katakanlah misalkan hasil seperti ini. Nah, nanti di sini menjelaskan PTA itu apa, perkenalan singkatnya, kemudian di sini juga ini apa. Kemudian di sini jelaskan lagi, misalkan kalau gambar, kemudian di sini ada penjelasannya apa. Terus ini hal lain yang ingin kita sampaikan juga, misalnya di sini juga nanti untuk gambar-gambar yang berhubungan dengan tinggal diikuti aja nanti dengan struktur company profile. Karena kalau secara contoh mungkin di sini kan lebih cocoknya itu lebih kepada about us-nya. Jadi menjelaskan tentang siapa kita, perusahaan kita ini tentang apa gitu kan. Terus apa kalau misalnya ada tim yang ingin kita sampaikan atau portofolio pekerjaan produk yang ingin kita sampaikan nanti bisa disematkan di sini semua. Seperti itu sih Pak Wan. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, siap Pak Wan. Oke, apakah sudah terjawab nih Pak Wawan? Sudah Bu, sudah terjawab Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semuanya? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan nih dari Pak Saipudin? Apakah sudah bisa login? Oke, mungkin sesi awal untuk pengenalan program website gratis dari kita, terutama untuk yang pada hari ini yang kita sampaikan adalah materi untuk pengenalan tentang manfaat dari website bisnis itu untuk apa dan apa saja sih hal yang bisa kita dapatkan dari memiliki website. Kemudian juga pengenalan awal tentang cara
setup awal gitu, misalnya dari login dan kemudian juga bisa menambahkan konten mungkin. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu bisa silakan untuk explore lebih jauh, dan ketika misalnya nanti menemukan kendala, jangan sungkan untuk langsung nanti bertanya kepada kita. Mungkin bisa dikumpulkan dulu dalam bentuk pertanyaan yang nanti kita bisa diskusikan di sesi kedua. Atau mungkin kalau misalnya mau langsung atau ada sesi diskusi khusus, ya silakan nanti tinggal menghubungi tim kita. Mungkin dari saya demikian, saya cukupkan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Sarah, saya serahkan kembali kepada Ibu Sekar. Silakan, Ibu Sekar. Baik, terima kasih banyak Pak Tatang atas insight-nya ya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang hari ini berpartisipasi mengikuti acara dari awal hingga akhir. Kami harap setelah training ini, website yang Bapak Ibu miliki bisa benar-benar dimanfaatkan ya Bapak Ibu untuk memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Gitu. Jangan lupa jika ada kendala teknis atau pertanyaan lebih lanjut, bisa disampaikan saja melalui grup, atau mungkin kalau misalnya malu-malu di grup, bisa langsung japri saja. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.